warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah benar-benar takwa. Dan hendaknya akhir hidup kita dalam keadaan iman dan Islam. Al-Imran ayat 102. Bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersyukur, alhamdulillah. Salam dan salam semoga limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kaji kita subuh ini ringan, sangat ringan. Judulnya adalah terlalu cinta dengan dunia. Mencintai dunia ini dibolehkan. Jadi orang kaya boleh. Jadi orang berpangkat boleh. Dan seterusnya. Yang tidak boleh terlalu cinta. Terlalu cinta dengan dunia ini tidak dibolehkan. Karena akibat terlalu cinta nanti bisa menimbulkan stres. Bahasa hariannya bisa linglung. Ya. Di antaranya adalah ada orang yang terlalu cinta dengan dunia ini, lupa akan akhirat. Imbang saja kata Nabi, tidak bagus. Yang lebih bagus itu lebih berat akhirat. Dunia ini macam mana pun akan kita tinggalkan. Percaya atau tidak percaya, dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Sudah banyak jamaah masjid raya ini yang meninggalkan kita. Yang tua-tua berapa uang lagi cuman. Yang muda-muda, alhamdulillah ada yang neruskan. Kenapa orang cinta dunia? Karena buat sementara ada buktinya, Pak ya. Ada buktinya. Misalnya orang rajin bekerja, dapat hasil. Sementara akhirat katanya lu ada hasil. Rajin sholat, lu masuk surga, wong Pak. Tak rajin sholat, lu masuk neraka. Padahal Pak ya, banyak penjelasan melalui firman Allah dalam Al-Quran, banyak penjelasan bahwa asal berbuat baik dikit baik, Allah akan akan balas kebaikan. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kebaikan dikit akan dibalas. Malah dalam penjelasan itu sebesar biji zarah itu kecil, Pak. Akan dibalas. Inilah menjadi semangat orang yang beriman itu.
Dia berbuat baik sedikit, baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Siapa yang membuat keburukan akan dibalas walaupun kecil, kecuali dia sudah mohon ampun. Sudah mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap hari disuruh untuk istighfar, astaghfirullahalazim. Agak repot Pak saya baca astaghfirullah itu sudah tidak apa, ampuni ya Allah, ampuni aku ya Allah. Banyak dosa kita, banyak kesalahan kita. Berikutnya cinta dunia itu karena memang di samping ada kenyataan banyak orang yang tidak tercapai apa yang dia inginkan itu, maka dia berusaha maksimal, bekerja keras. Lihatlah orang urusan dunia Pak, sangat-sangat semangat dia, sangat-sangat berupaya semaksimal mungkin supaya tercapai. Padahal dia tidak menyangka, tidak mengira bahwa apa yang kita inginkan itu pasti ada. Belum tentu. Itu hanya usaha. Ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sama-sama ke pasar, banyak-banyak orang bersama-sama berusaha, tapi hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Ada yang ke pasar sederhana baik, tapi hasilnya lumayan. Ada yang hanya sekedar buka lapak saja. Ada rezeki itu. Sebab dia yakin bahwa rezeki itu bukan datang dari manusia, tapi rezeki itu Allah yang menentukan. Kapan Allah sudah memerintahkan kepada malaikat pembagi rezeki, hei malaikat pembagi rezeki, kebuka ikran bapak itu rezekinya. Dibuka rezekinya Pak. Oleh karena itu kita berusaha bekerja hanya nyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini yang bisa saya lakukan. Hasil keputusannya saya serahkan kepadamu ya Allah. Cuman hebat lagi orang yang beriman itu, rezeki yang Allah berikan dia tidak merasa bahwa itu hasil usahanya sendiri Bapak. Dalam rezeki kita itu ada usaha orang lain di dalamnya Pak. Misal Pak, misal ada yang dari dusun bertanya, di mana lah ya wong jual baju gamis yang bagus. Dia lah tahu, oh sana. Di Jalan Kalimantan misalnya, atau di Pasar Impres, atau di mana. Dia dapat rezeki itu ada yang nunjukinya, di situ. Ada juga yang bertanya, lah putar kemana-mana. Akhirnya ke tempat kita tuh lah. Nah, ya, akhirnya ke tempat kita lah, mutar-mutar dia tuh. Hanya sekedar untuk bertanya harga barangkali. Akhirnya ke tempat seseorang yang tadinya yang dia temui. Bapak yang saya hormati, cinta dunia akan berakhir dengan kematian. Kapan mati uji Nabi, urusan dunia ini habis Pak, habis. Jengok yang mati-mati itu Pak. Menurut mati itu pacak balik lagi, wah sholat galong Pak, sholat galong. Cuma orang mati tidak balik lagi. Tidak balik lagi. Suasana dalam kuburan itu kita tidak tahu. Macam mana itu. Yang jelas kata Nabi ada siksaan. Ada siksaan. Bagi yang berdosa tentu ada siksaan. Bagi yang tidak berdosa tidak disiksa. Kayak tidur sehari semalam, tahu-tahulah kiamat. Nah yang dosa banyak nih yang kiamat rasanya. Rasanya kiamat.
Malaikat datang bertanya, "Marrabuka?" Uji wong robit, "Apalah heko bertanya ngen awak?" "Yoh, marrabuka. Wong dusun namelah kendak hekak bertanya marrabuka." Padahal pertanyaan itu lah bocor, Pak, lah bocor. Maka ada di satu desa itu, gawe dia ngebaca ngapal itulah. Jangankan kita lah tua-tua, anak-anak kecil, hafal Pak itu. Marrabuka wan nabiuka, hafal. Jadi akan berakhir dunia ini. Ngapa kita nak terlalu cinta dan sibuk dengan dunia ini? Sudahlah kita berusaha, kalau dia hasilnya bagus, alhamdulillah. Kalau hasilnya kurang bagus, bersabar baik. Makin sedikit harta kita, makin sedikit pula kita ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Duku beratus duku, hasilnya sekian ratus juta. Ditanya oleh malaikat, "Pernah tak berzakat?" "Oh, apa dia zakat tu?" Apa dia mengeluarkan sebagian rezeki itu? Saking kecinta dunianya, haram kalau nak berzakat, nak berwakaf, berinfak, sedekah. Tapi yang imannya bagus, rezeki yang ada 1.000.000 dem selesai. 2.050.000. Terus. Yang bagus adalah untuk diberikan kepada orang yang miskin, untuk nambah modal hidupnya. Banyak yang perlu tambah modal itu, banyak. Banyak, Pak. Tapi walaupun cik itu pacak ngidupkan anak bini, pacak yang kuliahkan anaknya, Pak. Padahal jingok usahanya tak berapa. Tapi karena rezekinya tadi dia berkah, maka Allah berikan jalan keluar. Jadi tak perlu terlalu cinta dengan dunia. Boleh menjalani dunia ini, boleh. Jadi presiden, boleh. Itu alhamdulillah. Buat sementara ini nak memberantas banyak, nak diberantaskan, Pak. Alhamdulillah ada buktinya. Nak berantas korupsi. Alhamdulillah lah sudah ada kenyataan. Ke depan lebih lanjut lagi kita doakan. Semoga akan tetap istiqomah. Setelah kita tahu rupanya Pak korupsi itu bahasa dusunnya maling. Nah, maling. Kita dengar berita, kita baca koran. Yang korupsi tidak tanggung-tanggung, Pak. Kita dapat emas se-on, semato, bukan main, Pak. Yang korupsi di TV itu kita dengar ada yang korupsi sampai 51 kilo emas Pak, kilo. Ya Allah, alangkah hebatnya. Duitnya triliunan. Sementara kita baca nyebutnya, belum pernah megang duit itu. Nah, merantas apa judi, woi hebat pula rupanya judi di negara kita ini. Judinya lah makai canggih, malah hebat, makai online. Tidak perlu nak datang ke Singapura, tidak perlu nak ke mana, cukup di rumah baik. Ada yang kerja hanya di rumah baik melalui internet tuh, tapi pekerjaannya bagus. Siapa nak barang, diadukannya bagus, tanpa keluar. Nah, inilah keluhan jemaah kita di pasar. Keluhannya itu merasa sepi, karena pertama tadinya getah murah, tadinya sawit murah. Sekarang sawit lah lumayan, getah lah bagus. Rupanya yang ke pasar itu tidak lagi, Pak. Dia melalui online. Nah, sekarang teko lontong ada Pak online, Pak, lontong.
pecit be di HP itu lontong. Ah, keluarga lo tuh. Hantar ke rumah lah sampai dia. Ngapa dak? Cinta dunia akan kita tinggalkan dengan kematian. Mati tidak perlu ditakuti, tapi mati perlu dipersiapkan. Siap mati, pertama beribadah. Makin tua makin taat, wah bagus nih Pak. Makin tua makin taat. Jangan makin tua makin jadi kejahatannya maksudnya. Ada Pak, makin tua tak pernah sholat dia, masya Allah. Alangkah beraninya dia, tak galak sholat, alangkah sombongnya. Padahal nikmat yang Allah berikan amat banyak. Kalau tak dinilaikan, tak ternilai Pak. Tak ternilai. Bukan jutaan, miliaran, triliunan nilainya. Akan terasa ketika nikmat itu mulai berkurang, Pak. Gigi mulai lepas, mulai berkurang. Diganti dengan gigi palsu. Kabar gigi palsu itu tidak enak makan, Pak, kabarnya. Iya. Goyang-goyang, goyang-goyang. Ya, walaupun keras goyang dia. Kalau gigi asli walaupun tunggulnya, rasa, Pak, ya. Itu dari segi gigi. Nak ganti gigi itu sikok gigi lah ratusan ribu sikoknya tuh. Tahun berapa itu Ji? Gigi itu 75.100. Sekarang sudah berapa itu? Sikok tuh. Gigi kita ini 33 ekor nih. Beli alat untuk pendengaran itu berapa tuh Pak? Dipasang itu, oh pacak dengar rupanya. Alat. Belum lagi kita dengar yang sakit-sakit, apalagi sekarang penyakit itu macam-macam, macam-macam ya Allah. Makin macam-macam, dokter macam-macam pula membuat obat. Di antaranya Pak obat itu kata dokter ada yang dari narkoba. Cuman untuk dokter untuk ngobat Pak ya, bukan untuk mabuk. Masya Allah. Banyak beribadah. Sebab ibadah itu adalah untuk kita. Sholat untuk kita. Puasa, zakat, umroh, haji. Untuk kita. Makin tua, makin taat itu lebih bagus. Yang paling salut masih muda lah taat. Wah salut kita. Kalau baca itu dipertahankan sampai tua. Nah yang susahnya kalau mudonya taat, tuanya cingkahak. Cingkahak itu tidak bagus, tuanya tidak bagus. Kalau masih muda lah taat sampai tua dia taat, wah luar biasa itu. Banyak nian tabungan pahala dia. Banyak nian persiapan untuk mati itu banyak nian. Yang kedua untuk mati itu kita bagus-baguslah berhubungan dengan sesama manusia. Tidak perlu nak menyombongkan diri. Mentang-mentang soge, sombong, cak Fir'aun. Ada ya. Cak Karun. Sampai-sampai ngaku dirinya Tuhan. Akhirnya Karun mati juga kan. Korun mati juga. Maka harta dia banyak di mana-mana. Kapan ketemu wong, ada emas berkilo-kilo, ini harta karun nih. Harta karun itu nama wong yang memang sugi tapi sombong, masya Allah. Nah bagus hubungan dengan sesama manusia. Terutama dalam hadis Nabi ada buat baik dengan tetangga, jiran, kiri kanan 40 rumah. Tetangga kita. Malah ada hadis Nabi berulang-ulang naik haji kalau tetangga tak makan, terlalu sombong wong itu.
Kalau nak yang kedua kali berangkat haji itu, kalau di sebelah rumah kiri kanannya itu ada yang tidak mampu, diurungkan berangkat yang kedua itu dibolehkan. Duitnya kepada orang yang memang berhak menerimanya. Malah ada di zaman Nabi itu seorang ibu yang anaknya nangis terus, duit tak ganti. Ngakalinya batu direbus. Ngakali anak nangis saja. Tunggu nak, ibu lagi masak. Uji anaknya lang kelamo masak bu. Ya tunggu ya. Ngapoi dah, wong batu dimasak. Kapan masaknya itu? Iyo. Tapi begitu. Yang berikutnya kita senantiasa banyak dosa istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nabi itu sampai beratus hari semalam, Pak. Minimal 70 kali kata beliau istighfar. Astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah. Maka ada satu pendapat, Pak, Sholat apa namanya, taubat itu cukup sekali. Ada pendapat cukup sekali seumur hidup. Tidak perlu nak berulang-ulang. Kapan berulang-ulang nandonya dia bohongi Tuhan. Bohongi Allah. Hari ini sudah taubat, besok ulang lagi. Artinya kecil itu. Ada yang berpendapat bertobat itu cukup sekali. Seumur hidup sekali. Apa syaratnya? Dia nyesali yang digawe itu salah. Yang kedua, dia tidak ngulangi lagi. Tidak diulangi. Seumur hidup tidak diulangi. Nah, itu namanya taubat tuh. Yang ketiga, diperbaikan dengan ke arah kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu hidup kita akan berakhir. Alangkah bagusnya di akhir hidup kita husnul khotimah, dalam keadaan baik. Maka sering kita dengarkan kapan nak nyolatkan jenazah, ngomong tuh. Jenazah dalam keadaan baik, yo, baik. Padahal maling terus begitu, ngomong baik juga. Sering Pak ya dengar Pak ya. Jenazah dalam keadaan baik. Baik, katanya. Yang ngomong baik itu siapa? Itu kena malu-malu dengan tetangga tidak lemak ngomong buruk je deh. Tidak lemak macam itu baik ngomong baik-baik pula. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama boleh mencintai dunia ini, boleh menjadi cari pejabat Pak, boleh Pak. Nyari pejabat pun boleh supaya jabatannya tadi untuk kepentingan Islam. Ya, Pak ya. Kita bersyukur misalnya kalau DPR itu seluruhnya Islam kalau, maka dia berpikir kayak membuat draft keputusan-keputusan itu ada yang memihak bagi Islam. Misalnya Pak ya, misalnya marbot masjid. Marbot itu penjago masjid, memelihara masjid. Perlu ada honornya, ya bagus lah tuh. Bagus. Nah yang hebat Pak, DPR itu ketika nyebut marbot tuh ada yang nunjuk tangan. Pak Ketua, apa dia marbot tuh? Nah, la ilaha illallah, marbot tidak tahu ya. Muazzin, apa muazzin tuh? Kalau di Malaysia Pak, di Malaysia, saya punya kawan di Malaysia. Yang petugas keagamaan tuh dia punya SK dari presidennya, ada gaji khusus. Malaysia Pak. Gaji yang tukang azan, yang tukang imam, yang tukang ngajar ngaji, yang tukang nunggu masjid. Ada SK gajinya sama dengan gaji PNS. Nah, maka dia tidak berebut nian jadi PNS di Malaysia. Tidak berebutnya jadi PNS. Apapun menjadi kepacaan itu dihargai oleh pemerintah. Kita di Indonesia ini PNS-nya pun berebut malah ilah. Yang tamat tiap tahun tuh berulang banyak-banyak Pak. Satu perguruan tinggi setahun baca 3 kali namatkan mahasiswanya. Berapa ribu tuh? Berapa ribu? Yang bakal diterima oleh pemerintah tak sampai beribu-ribu. Lebihnya kemana itu? Nah, lebih inilah tuh. Pengangguran yang intelek kata wong. Pengangguran yang punya ilmu.
Sebenarnya penganggur yang punya ilmu itu tidak jadi masalah. Dia punya skill, punya kepacaan. Kalau punya kepacaan, wah Masya Allah. Saya dapat cerita dari desa-desa sekarang, karena sawit lah mahal. Ya anak-anak muda sekarang buka lahan sawit. Wah, 10 tahun ke depan dia sudah panen, pacak menjadi toke sawit. Bagus. Tidak perlu nak jadi pegawai. Pegawai itu cuman berapa? Terukur gajinya Pak ya. Terukur gajinya tuh. Kalau 3A berapa lo? Tidak sampai 3 juta. Sebulan. Ada di Jawa tuh Pak. Buat jamu merang tuh. Jamu merang tuh. Pacak berpuluh juta sebulan. Jamu. Kalau PNS 3A sekian. Ladi akan 4 tuh berapa nian? Berebut bukan main tuh Pak. Kalau zaman Pak Soeharto tuh nak jadi PNS tuh berebutnya tuh siapa yang paling tinggi sennya. Duitnya, nyogoknya tuh Masya Allah. Siapa yang paling tinggi itu yang lulus dan dari pucuk. 100 juta, 200. Nah ini dulu lulus. Sekarang walau alam memanut teknisnya Pak ya, penerimaan pegawai negeri dia harus tercapai apa namanya itu. Iya, passing rate itu. Cuman saya ngomong juga dengan yang lain, yang membuat passing rate itu ada uang belakang itu. Ada uang belakang itu Pak. Baca baik, kan manusia namanya Pak ya, manusia macam ini aturannya dirubahnya macam ini. Sehingga passing rate itu bisa tercapai. Niatnya bagus, mencari yang terpintar, nyari yang terbagus, bagus. Cuma satu sisi, dunia akan berakhir dengan kematian. Berikutnya ada orang yang hidup di dunia ini lupa akan dosa, Pak. Dosanya lupa, malah bangga. Bangga dia berbuat dosa, Masya Allah. Lupa dia mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dengan dosa itu bukan main tuh. Ada yang ngejar di belakang kita. Nah, polisi ini. No, ada yang nyari nih. Dosa. Apalagi di hadapan Allah. Malaikat Allah, teliti nih malaikat Allah tuh Pak. Rakib dan atid itu teliti nih dia. Apa gawe kita catatnya galau. Maka kaki di akhirat kaki makin berumur orang makin buku besar buku catatannya itu. Kalau catatan baiknya bagus, wah bukan main Pak. Tapi kalau setiap menit catatannya tidak bagus, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhaduhu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hadapan Allah kaki mulut yang calak ini, yang pintar ini ditutup, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara menjadi saksi sekarang ini tangan, kaki, mulut dan lain sebagainya. Jadi saksi. Jadi kita tidak bisa ngomong apa-apa. Kalau di dunia ini berhadapan dengan jaksa, masih ada yang pacak ngomong, Pak. Masih ada yang bisa memudi orang lain. Karena ngomongnya bagus. Di hadapan Allah tidak laku. Oleh karena itu, senantiasa kita menyadarkan diri, menghisap diri kita sendiri. Dosa yang kita lakukan itu akan kita tanggung masing-masing. Kecuali kita sudah mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita juga menyelamatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah akan menyelamatkan hidup kita dunia dan di akhirat. Karena lontongnya sudah habis, tambah tidak kati. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.